Racikan Berita 1. Baik, mohon kesedia. Coba. Sama alamat tergugat kan masih lama, kami sesuaikan dengan perbaikan Ini surat kuasa atau apa? Ini baik. ini akan juga sesuai dengan yang ada di surat kuasa. Ini yang mulia, sesuai dengan pendaftaran kami kan secara ikut. Ya. Kalau mungkin memang sudah ditetapkan ikut, berarti kami tinggal mengupload perbaikan selanjutnya secara ikut dulu, baru di pembuktian kami panggil lagi. Betul. Jadi karena memang ini gugatan didaftar melalui ECOP, sidangnya nanti secara elektronik. Iya. Gitu. Dan nanti setelah terjadi jawab menjawab, ada mungkin bukti. Kalau misalnya ini, ya misalkan ada eksepsi, nanti mungkin perlu bukti itu diupload. Kemudian nanti mungkin ada juga bukti bantahan dari penggugat, itu juga diupload. Baru nanti kita sesuaikan publikasi dalam persidangan. Itu ya? Ya. Oke. Jadi jadwalnya minggu depan aja kita mulai. Yang begini ya, minggu depan saudara upload, berarti setelah itu nanti setelah lebaran tanggal 2 paling lambat ini saudara upload itu perbaikan itu diserahkan sebelum tanggal 24. Siap. Ya. Ya betul ya, Mulia. Gitu ya? Betul ya, Mulia. Baru nanti kita sidang secara online. Jawabannya harus lebaran ya. Lebaran berarti. Ini nanti 1 minggu berikutnya itu setelah tanggal 24 itu tanggal 31. sudah ada libur. Iya, bersama. sudah cuti. Kemudian setelah itu nanti tanggal 7 masih cuti bersama. Iya. Saya mau tanya ya Pak, gimana lagi? Kita ke kampung dulu ya Pak ya. Biar lama. Tanggal 14 jawaban. Ya. Tanggal 14 jawaban. Kemudian replik dicatat ya. 21. Repliknya tanggal 21. Dupliknya tanggal 28. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait hasil persidangan ke-11 ya. Hari ini pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Sidang ini adalah sidang lanjutan gugatan rakyat 20 ya warga negara Indonesia, baik dari Purnaweran Jenderal TNI, juga ada Aliansi Rakyat Menggugat dan beberapa aktivis lainnya dalam rangka untuk membela masyarakat yang menjadi korban kezaliman proyek PSN PIK 2, baik di lokasi yang disebut PSN, wilayah PSN, atau di luar PSN yang nyaru atau menjual narasi PSN untuk melakukan pembebasan lahan dengan modus operandi intimidasi, pemaksaan, dan sebagainya begitu. Yang ingin saya sampaikan adalah, yang pertama saya ingin sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kami sudah membuktikan Pak, benar-benar membuktikan bahwa ternyata di negeri ini yang menjadi panglima itu bukan hukum. Yang menjadi panglima di negeri ini adalah politik. Terbukti para tergugat yang kami gugat ya, dari Aguan, Antoni Salim, Erlangga dan yang lainnya ini sudah berkali-kali dipanggil oleh pengadilan, bahkan di dalam sidang mediasi 3 kali dipanggil pengadilan. Dan aturan hukumnya dalam proses mediasi adalah prinsipal tergugat itu harus hadir, Antoni Salim harus hadir, Saudara Aguan harus hadir, dan Joko Widodo termasuk Erlangga dan yang lainnya harus hadir, tetapi mereka tidak menghormati hukum. Artinya tidak ada yang namanya penghormatan terhadap hukum. Jadi hukum tidak jadi panglima Pak Prabowo. Tapi begitu Pak Prabowo Subianto memanggil 2 tergugat yang kami gugat ini, yakni Antoni Salim dan Aguan, juga beberapa oligarki lainnya, ada Tommy Winata, ada James Riyadi, ada Boy Thohir, ada siapa lagi? Ada
beberapa pengusaha lainnya, itu ternyata mereka tunduk datang kepada pemegang otoritas kekuasaan untuk mendatangi pimpinan otoritas politik, yakni presiden, dalam rangka memenuhi apa yang diinginkan oleh presiden. Artinya apa? Hukum itu bukan panglima. Yang menjadi panglima adalah politik. Terbukti dipanggil oleh hukum tidak datang, Antoni Salim dan Aguan, tapi dipanggil oleh presiden, Antoni dan Aguan datang. Hanya kami, Pak Prabowo Subianto, mengeluh mewakili masyarakat, terutama yang terdampak proyek PIK 2. Terutama kami mewakili suasana kebatinan masyarakat yang terdampak menjadi korban perampasan tanah proyek PIK 2. Ini kami prihatin, Pak Presiden. Kenapa? Karena Presiden Republik Indonesia tidak memanggil orang-orang yang sedang kami gugat itu dalam rangka untuk diperintahkan oleh kekuasaan politik untuk bertanggung jawab kepada rakyat yang dizolimi, rakyat yang memberikan mandat kepada kepala negara, yakni Presiden Prabowo Subianto, untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan persoalan yang hari ini menimpa masyarakat Banten. Tetapi saudara Prabowo Subianto selaku presiden justru mengajak mereka duduk satu meja untuk membicarakan ekonomi negara, bahkan sampai urusan Danantara, tapi tidak pernah menyinggung kejahatan-kejahatan mereka yang sampai hari ini kami gugat, dan kejahatan itu tetap saja mereka praktikan. Yang ketiga, Pak Prabowo Subianto, saya lapor langsung kepada Bapak. Karena laporan-laporan kami di institusi yang lainnya seperti tidak dianggap. Keluhan kami hanya dikontestasi dalam sebuah forum seolah-olah kami sudah didengar. Misalnya, di rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, kami memang didengar. Tapi hanya didengar, tidak ada tindak lanjut. Kezaliman itu tetap terus dilakukan oleh oligarki perampas tanah rakyat. Dan kemarin kami mendatangi pantai yang ada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga. Saya ingin sampaikan, Pak Presiden, pembantu Anda, baik saudara Sakti Wahyu Trenggono dan juga saudara Nusron Wahid, telah membohongi kami rakyat, bahkan juga membohongi presiden. Kenapa? Perintah Pak Prabowo kan jelas, usut tuntas, selesaikan pagar laut. Dan Menteri KKP mengatakan bahwa masalah pagar laut sudah selesai, sudah tuntas. Pelakunya dikatakan Arsin sama Tarsin. Dia tidak sebut Tarsin, tapi staf desa yang inisialnya T. Nah, tidak ada staf desa lain yang inisial T, inisialnya T kecuali si Tarsin begitu. Dan sudah katanya akan mendendam 48 miliar rupiah. Tapi kenyataannya, kami kemarin saksikan pagar laut itu masih ada. Belum bersih, belum tuntas. Pagar-pagar yang berkaitan dengan kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan tidak disentuh. Bahkan kami kemarin mendatangi proyek PIK 2, melihat langsung bibir pantai kita sudah direklamasi. Tanah laut di bibir pantai di proyek PIK 2 sudah ditimbun menjadi daratan. Modusnya bagaimana? Jadi mereka, karena di pinggiran itu belum terlalu dalam nih Pak Presiden, jadi mereka membuat tanggul. Setelah ditanggul di bibir pantai, kemudian area yang ada di dalam tanggul air laut itu dikeringkan. Setelah dikeringkan, diuruk dengan material tanah, sehingga bibir pantai tadi menjadi wilayah daratan menyatu dengan daratan yang mereka timbun. Ini yang terjadi. Apakah negeri ini tidak ada lagi yang bisa menegakkan hukum? Dan kami kemudian kemarin melihat markas Brimob, bukan markas Brimob yang sebelumnya yang sebelumnya groundbreakingnya ya dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya. Begitu megah, katanya konon itu bukan konon, memang sudah ada rilis, itu tanahnya dari tanah hibah. Apakah ini yang membuat institusi penegak hukum, ya, institusi polisi itu bungkam terhadap kasus pagar laut? Tidak ada satupun tersangka dalam kasus pagar laut. Kasus sertifikat laut memang ada tersangkanya, tapi kami menegaskan Pak Presiden, bukan hanya orang-orang yang hari ini sudah ditersangkakan oleh Barkrim Mabes Polri. Siapa yang percaya bahwa sertifikat itu dibuat oleh Arsin tanpa ada yang mesan? Siapa yang percaya bahwa sertifikat itu dibuat oleh Arsin tanpa ada yang mendanai? Siapa yang percaya sertifikat itu untuk dimanfaatkan Arsin hanya untuk dikoleksi, ditumpuk sampai ke setinggi bulan? Nggak ada yang percaya. Pasti ada yang membutuhkan, ada yang mendanai, ada kepentingan. Dan kami sudah tegaskan di Komisi 2 DPR RI, yang punya kepentingan itu Agung Sedayu.
Motifnya untuk reklamasi, memanfaatkan pasal 66 PP 18 2021 dengan modus tanah musnah. Padahal sebenarnya nggak ada tanah musnah, itu semua tanah fiktif. Jadi mereka membuat sertifikat bodong, sertifikat fiktif dengan girik palsu atau keterangan akta di dalam akta itu dipalsukan, yang kemudian didalihkan ini dulunya adalah wilayah daratan dan kemudian terkena abrasi, lalu mereka akan reklamasi tanpa menggunakan pasal 66 PP 18 2021. Hari ini sudah direklamasi di wilayah bibir pantainya. Memang nanti kalau yang di tengah itu harus ada proses reklamasi dengan kapal-kapal besar dengan muatan pasir untuk menimbun dan seterusnya. Tapi reklamasi hari ini sudah terjadi. Saya juga ingin tegaskan lagi, Pak Presiden Prabowo Subianto, mohon maaf. Hari ini kejahatan itu sudah sangat telanjang. Korbannya mengadu kepada kami, tapi apalah daya kami hanya advokat. Kami hanya bisa mengedukasi, mengadvokasi. Kami tidak punya kewenangan, tidak punya daya paksa untuk memanggil Aguan, tidak punya daya paksa untuk memanggil Antoni Salim, tidak punya daya paksa untuk memanggil Saudara Joko Widodo. Karena ini hari ini yang punya kewenangan, otoritas tertinggi yang menguasai politik di negeri ini, panglima politik tertinggi, yakni Presiden, yakni Saudara Prabowo Subianto. Karena itu gunakanlah amanah itu, Pak Presiden. Jangan lagi Saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden masih dibayang-bayangi Jokowi, apalagi dibayang-bayangi oleh seorang Aguan. Republik ini dibangun oleh kakek buyut kami, founding father yang berasal dari negeri ini, bukan kakek buyut Aguan. Bukan mereka yang mendirikan berdarah-darah atas Republik ini, bukan Aguan. Tapi kenapa hari ini perlakuan terhadap rakyat sedemikian rupa, tapi kepada oligarki ini kok seperti diberikan fasilitas khusus, diberi karpet merah, datang ke istana, alih-alih disanksi, malah diajak diskusi tentang ekonomi juga masalah Danantara. Menyakitkan tidak ini? Menyakitkan tidak ini? Menyakitkan tidak? Ini di bulan puasa. Saya ingin Pak Presiden, saudara yang dulu mengatakan pada kampanye Pilpres jangan hanya omon-omon. Kami masih ingat istilah omon-omon itu yang mempopulerkan adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi kenapa hari ini justru istilah omon-omon ini juga dipraktikkan oleh Saudara Prabowo Subianto? Saudara, bagi kami kalau tidak menyelesaikan masalah Banten ini omon-omon saja. Menteri Saudara sudah berbohong kepada Saudara dan seluruh rakyat. Nusron Wahid berbohong. Kenapa? Katanya sudah dibatalkan, lalu nggak jadi, lalu dibatalkan, nggak jelas. Jadi sebelum sertifikat itu digunting di hadapan rakyat, kami nggak percaya. Dia juga katakan sudah memberikan sanksi yang sangat tegas dan menurunkan dari jabatannya sejumlah oknum pejabat yang terlibat dalam sertifikat laut. Ternyata sudah pensiun. Ini kan ngeprank. Juga Sakti Wahyu Trenggono mengklaim ini sudah selesai. Tanya Pak Presiden, bolehlah Pak Presiden Prabowo Subianto, nanti kami dampingi untuk datang ke proyek PIK 2 itu. Saksikan langsung betapa zalimnya PIK 2 dalam konteks mereklamasi pantai tanpa izin. Itu pasti tanpa izin. Jadi dia modusnya memperlebar daratan sedikit demi sedikit dengan menguruk lautan. Kali pun diuruk, sungai ya. Kemudian ada yang punya rumah dipaksa direlokasi dengan harga semau-maunya. Menciptakan pembelahan di tengah rakyat. Ada yang dikasih roti, ada yang diintimidasi. Akhirnya di tengah masyarakat Banten yang tadinya guyup, rukun, sekarang terpecah belah. Akhirnya di tengah masyarakat Banten yang biasanya itu rukun, sekarang menjadi saling curiga. Jangan-jangan ini anti Aguan, jangan-jangan ini pengkhianat Aguan, jangan-jangan ini jongos Aguan. Ini terjadi karena adanya proyek PIK 2 ini. Pak Presiden, kenapa saya fokus Pak Presiden? Kami hanya menggunakan pengadilan sebagai sarana. Karena apa? Pengadilan itu rendah, jauh di bawah Presiden. Terbukti pengadilan tidak mampu memaksa Aguan datang. Tapi Saudara Presiden bisa memaksa Aguan datang. Karena itu kalau tidak ada penyelesaian, mohon maaf, kami tidak hanya menyalahkan pengadilan, tapi kami menyalahkan Saudara Prabowo Subianto sebagai kepala negara, kepala pemerintah Republik Indonesia yang tidak becus, yang melindungi rakyatnya dari kejahatan oligarki, dari penjajahan oligarki, dari kezaliman oligarki yang selama ini menimpa Republik ini. Takbir! Dan saya ingin tegaskan, yang terjadi seperti yang ada di Banten bukan hanya di wilayah Banten, tapi ini merata di seluruh Indonesia. Di bibir-bibir pantai Indonesia itu sudah banyak yang terbit sertifikat. Kemarin waktu kami RDP ada dari Madura, sudah terbit sertifikat di laut.
Apakah saudara presiden mau berpura-pura tidak tahu? Atau ada orang-orang di sekitar istana ini ya yang menghalangi informasi ini agar sampai kepada presiden, agar presiden bisa mengambil tindakan? Jahat sekali kalau ada upaya itu. Mandat kekuasaan katanya dari rakyat, sekarang rakyat menuntut perlindungan dari negara, karena perintah konstitusi negara itu harus melindungi rakyatnya. Hari ini rakyat diabaikan, rakyat menjadi yatim piatu, rakyat seperti tidak punya orang tua. Bahkan hari ini ketika kami berjuang, yang menjadi lawan kami bukan hanya oligarki, oknum aparat pejabat yang menjadi pelindung oligarki justru juga menjadi lawan-lawan kami. Takbir! Ini yang terjadi. Ini yang terjadi di negeri ini, saudara Prabowo Subianto. Ini yang terjadi, saudara Prabowo Subianto. Jika saudara menang presiden, jika memang saudara adalah panglima tertinggi di republik ini untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka kami tidak lagi sedang dalam posisi memohon. Di bulan Ramadan, di bulan jihadnya umat Islam ini, kami menuntut saudara Prabowo Subianto untuk mengadili saudara Antoni Salim. Takbir! Kami menuntut saudara Prabowo Subianto untuk mengadili saudara Aguan. Takbir! Dan menyeret semua oligarki-oligarki yang telah merampas hak rakyat, yang menyengsarakan republik ini. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dalam hal ini untuk mewakili sebagai kuasa rakyat Banten. 20, bukan semua rakyat, nanti ya, 20 ya. Ya, 20 dari rakyat Banten. Bukan rakyat Banten. Hak 20 warga negara aja. 20 warga negara sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang 45. Di situ dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi yang namanya warga negara itu punya hak yang sama. Punya hak yang sama dalam kehidupan, yang sama dalam kebebasan dari ketakutan, yang sama dari kebebasan daripada kelaparan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa yang namanya PIK 1, PIK 2 itu lebih besar dibandingkan dengan negara Singapura. Bahkan kalau ini tidak di stop, PIK 2 ini rencana sampai PIK 11, berarti menguasai Pulau Jawa. Nah, dalam periode ini kami minta kepada Bapak sebagai presiden, waktu itu pernah kami katakan tahun 2019 saya, Bu Susi, Bu Kurnia itu adalah sebagai relawan, sebagai advokat Bapak waktu itu tahun 2019. Nah, jadi apa yang kami harapkan? Yang kami harapkan dalam ini Bapak bisa bersikap tegas sebagai tentara, sebagai jenderal. Jadi kami minta dan juga dukungan kepada rakyat. Tapi dalam hal ini yang paling pokok adalah Bapak sebagai presiden, tolong gunakan kewenangan Bapak untuk melakukan keadilan. Dan bahkan sekarang sudah ada lagi yang namanya bukan lautan saja yang disertifikatkan. Bahkan sungai itu ada indikasi, ada sertifikat di situ. Jadi untuk Bapak sebagai presiden, kami minta bertindaklah sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai seorang jenderal. Yang namanya tentara, yang namanya jenderal itu semua adalah daripada rakyat. Dananya daripada pajak-pajak rakyat. Kasihan, Pak. Jadi rakyat Banten ini kasihan. Kalau sampai PIK 2 ini tidak di-stop, tidak diberhentikan, dan itu fakta sampai sekarang. Sawah masih diuruk, sungai masih diuruk, masih berjalan. Jadi kami minta kepada, sekali lagi, kepada Bapak dan aparat penegak hukum
bersikaplah tegas. Jangan cuma kepala desa yang 4 orang itu aja. Sementara Aguan dan Antoni Salim dan pengusaha-pengusaha atau oligarki tersebut bisa berjalan seenaknya, menguasai daripada bangsa kita sendiri. Kalau sampai PIK 2 berjalan, itu jelas sudah ada state in state, negara dalam negara. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Tetap merdeka! Tetap merdeka. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, suatu ketika Yusril Iza Mahendra yang kadang disebut dengan YIM itu mengatakan, dalam sistem yang kuat, orang jahat dipaksa untuk mengikuti sistem dan menjadi orang baik. Sebaliknya, di dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa untuk menjadi orang yang buruk karena mengikuti sistem yang buruk. Persis yang dikatakan oleh koordinator kita tadi, bahwa ternyata di Indonesia yang mengaku negara Pancasila ini, hukum bukanlah panglima, akan tetapi politiklah yang menjadi panglima. Kita melihat beberapa hari yang lalu Presiden memanggil 9 naga tersebut ya, hanya 8, yang 1 entah kemana begitu, dan mereka patuh untuk mendatangi Presiden. Tentu ini terjadi karena ada kepentingan yang teramat sangat, ya kan, di antara kedua belah pihak. Tetapi seperti yang dikatakan oleh koordinator kami tadi, begitu hukum memanggil, meminta mereka untuk hadir di persidangan, ya tentunya yang dimaksud adalah 2 daripada tergugat tersebut, yaitu Antoni Salim dan Aguan, itu tidak hadir. Mereka anggap remeh dan mereka wakilkan dengan orang seakan-akan ini dagelan semata. Ketika Presiden memanggil 8 orang tersebut yang tentunya menguasai puncak-puncak ekonomi itu, kami kadang ingin bertanya, kapan engkau memanggil kami? Siap. Sang pencari keadilan, betul? Betul. Kami siap datang. Kami siap datang, tapi jawabannya apakah ada willingness dari Presiden? Nampaknya bukan berburuk sangka ya, sampai hari ini jauh panggang dari api. Ya, pagar laut yang tadinya digembar-gemborkan dan kita berharap ada sebuah sejarah besar yang terjadi, memang betul 30, sekian kilometer itu dicabut. Dan yang mencabutnya bukan orang yang menanamnya, tapi dengan menggunakan biaya negara. Lalu gembar-gembor yang menjadi pahlawan pada saat itu yaitu Menteri ATR BPN, ternyata setelah dia batalkan kembali apa yang dikatakannya. Dan hari ini tak berbunyi lagi, ya, tidak ada suaranya lagi. Kemana ini? Ini hanyalah sebuah karnaval yang dipertontonkan. Harus ada kambing hitam, harus ada yang jadi pahlawan. Kami mengatakan kami muak dengan hal tersebut. Ya, kami terus berusaha percaya bahwa Presiden yang kami cintai pada hari ini, yang kami insya Allah maafkanlah jika ada salahnya, sedang melakukan operasi Sandiuda, merobek dari dasar lambung, melakukan perbuatan perbaikan. Ya, memang nampak seperti menggeledah Pertamina sehingga ketahuan ada 1.000 triliun yang dikorupsikan. Tetapi tidakkah ini hanya soal pergantian pemain semata? Entahlah. Ya. Lalu kami mengatakan tiba-tiba Kontras datang ke sebuah hotel yang tertutup di mana sedang direncanakan sebuah rancangan undang-undang TNI secara diam-diam. Mengapa hal-hal seperti ini kembali terulang? Ya, kalau rancangan undang-undang sedemikian gampangnya dibuat, begitu perintahnya hanya berapa hari yang lalu mengapa untuk kami rakyat ini tidak semudah itu? PIK 2 ini ya, PIK 2 ini. Jadi kami ingin mengatakan, Bapak, cobalah turun ke lapangan, ya. Turun Pak, sekali-kali. Bukankah sekian tahun Anda ingin menjadi presiden, ingin mengibahkan hidup Anda, mewakafkan hidup Anda dan keahlian Anda untuk bangsa yang Anda cintai, karena keluarga Anda juga seorang keluarga pahlawan. Buktikanlah itu. Sama seperti saya ingin mengatakan kepada Puan Maharani yang hari ini masih menjadi ketua DPR ya, kemudian Ibu pimpinan DPR, kemudian Ibu Megawati yang merupakan ketum PDIP. Waktu dan umur Anda itu gunakanlah. Perbaikilah kesalahan-kesalahan bangsa ini. Apa yang hendak Anda tinggalkan legacy kepada bangsa ini? Luar biasa, rakyat ini yatim berjuang sendiri. Jangan lupa Bapak Prabowo, ya, APBN Anda defisit hampir 30 triliun, IHSG jeblok, ya, perusahaan-perusahaan besar pada kolab, ya, PHK massal dan segala macam. Penerimaan pajak menurun sampai 41%. Anda dihibahkan, diwariskan oleh Joko Widodo sebuah negara yang bangkrut. Lalu apa alasannya Anda masih berasyik masyuk dengan beliau? Orang ini terindikasi
bukan lagi terindikasi, bahkan sudah ada penelitiannya, presiden 2 periode dengan ijazah palsu. Ya, oleh karena itu saya ingin mengatakan sangat lucu jika Anda terus mempertahankan hubungan yang sangat rapuh ini, ya. Kecuali memang ada kebutuhan serta kepentingan di antara kedua belah pihak. Tapi kami sebagai warga tidak sudi jika hal ini diterus-teruskan. Ya, seperti kata Mao Zedong, let them busy with the basic need and they will forget about the freedom they lost. Kau biarkan anak bangsa ini sibuk mencari kehidupan, remeh-temeh kehidupan, supaya mereka lupa dengan hak mereka serta demokrasi dan hak mereka untuk mendapatkan pemimpin yang baik, kehidupan yang baik dan semua yang baik. Apalagi Indonesia sangat memungkinkan memberikan kemewahan tersebut. Tapi itu semua tentu saja tidak terjadi. Bapak Prabowo yang kami cintai, lalu kepada siapa kami embankan harapan kami ini? Kami datangi pengadilan ini semata-mata kami yakin hanya inilah satu-satunya tempat yang suara kami didengarkan dan bernilai. Meskipun kata Hakim MK, ya, Arief Hidayat pada saat setahun yang lalu, betapa sedihnya dia mengatakan bahwa ini sudah terjadi konspirasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperburuk dengan ditambah oleh pers. Anda melihat kami sepi pemberitaan. Padahal kami berjuang. Ada sekitar 20 pengacara lebih berjuang dengan konsistensi dan istiqomah tanpa dibayar 1 rupiah pun. Allahu Akbar! Tidak dibayar 1 rupiah pun. Tetap datang dengan bahagia, tetap datang dengan gagah perkasa, tetap memperjuangkan dengan semangat juang yang luar biasa. Kami ingin memberikan teladan kepada Anda. Jika kau tak mampu memberi teladan, lihatlah kami pada hari ini. Lihat bangsa ini. Sudah kenyang dan mau muntah kalian makan uang negara ini. Lalu mau apa lagi? Tidakkah kalian kasihan? Ya, tolonglah ini bulan puasa yang baik. Sengaja pesan cinta ini untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika Anda kurang dalam beragama, boleh ditambahkan, Pak. Panggillah ulama-ulama yang hanif, yang memberikan nasihat kepada Anda, yang tidak datang kepada Anda hanya karena menginginkan sesuatu. Dengarkanlah, Pak, bisikan-bisikan yang benar, yang baik dari orang-orang yang baik. Hentikanlah segala macam kong kali kong, cawe-cawe dan segala macam yang pada akhirnya akan berakhir Anda pada sebuah yang bernama kematian dan menemui Robmu. Mohon maaf, kami harus sampaikan ini. Saya kira waktu Bapak kan juga tidak banyak, ya kan, umur sudah tua, kami pun demikian juga. Kita ini seperti kata Ustadz Ahmad Hosinuddin, sesungguhnya tidak mewariskan apa yang telah disampaikan oleh pejuang dahulu, akan tetapi tugas berat kita pada hari ini mewariskan negara ini secara utuh kepada generasi berikutnya. Akankah itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Anda sendiri pernah membaca buku Ghost Fleet, mungkin tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak, ambil waktu sendiri Pak, perhatikan rakyatmu, ambil waktu itu. Allah menakdirkan Anda menjadi presiden, maka ambillah waktu itu. Jika tidak, kau akan menyesal selamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang hal tersebut. Lain hal saya tambahkan sedikit bahwa pada hari ini sesungguhnya kami telah melaksanakan sidang dengan agenda seharusnya perbaikan gugatan, baik dari sisi nama-nama daripada kuasa hukum maupun alamat daripada si tergugat satu yang sangat ngetop itu, yaitu Aguan, ya. Nah, itu belum terjadi karena minggu lalu terjadi prahara yang sangat luar biasa menghebohkan, ya, oleh kuasa hukum daripada penggugat yang luar biasa, memang menguasai jagat maya itu, ya. Nah, baru hari ini bisa dilaksanakan. Tanggal 31 sampai dengan tanggal 7 tidak akan ada aktivitas dikarenakan kita cuti bersama, ya. Berarti kegiatan akan kembali berlangsung di sekitar tanggal 14, ya. Replik, duplik, kemudian apabila ada eksepsi akan ada pembuktian, kemudian dibantah kembali dengan bukti daripada pihak penggugat dan seterusnya. Itulah yang bakal terjadi. Kami kembali ingin memesankan persidangan ini hanya akan fair jika 3 syarat Anda penuhi. Pertama, jangan coba-coba kuasai hakimnya, jangan kontrol hakimnya, jangan coba-coba iming-imingi, apalagi diancam-ancam. Bukan zamannya, ya. Dan kami tidak akan menerima hal tersebut. Yang kedua, jangan ada upaya untuk memendang atau menyingkirkan salah satu hanya untuk memenangkan yang lainnya, hanya karena kekuatan uang. Jangan coba-coba. Dan yang ketiga, jangan ubah-ubah aturannya, karena aturan sudah ada. Lex semper debit remedium. Ya, hukum itu adalah obat. Obat ya obat, turuti, patuhi dan taati. Kecuali hukum itu tidak lagi bagus dan harus dirubah.
Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dalam bulan yang baik ini, kami sampaikan pesan cinta ini dengan kesungguhan dari hati kami. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Bapak yang kami cintai, Prabowo Subianto. Dengarkanlah hati nurani rakyatmu, Pak. Kapan lagi? Tidak akan datang dua kali, Pak. Masa itu akan sampai, engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang akan kau jawab di hadapan Allah, Tuhanmu yang kau akui sebagai Robmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Bang Samsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini hari sidang yang ke-11 setelah memasuki 5 bulan sidang yang dari awal-awalnya sibuk dengan administrasi. Sementara rakyat yang jadi korban itu tetap menderita. Saya lihat tadi dalam persidangan hakim, majelis hakim dan penggugat maupun tergugat sudah sama-sama untuk siap untuk menuju ke proses selanjutnya. Saudara sekalian, kita ketahui sama-sama bersama kalau rencana pembangunan jangka menengah pemerintah 2025-2029 sudah tidak ada lagi yang namanya PSN PIK 2 itu. Jadi di situ sudah tidak termasuk. Tapi yang seperti yang disampaikan tadi oleh koordinator lawyer kita di sini, kalau aktivitas di sana masih jalan. Bukan hanya berhenti dengan tidak adanya PSN PIK 2 di Pantai Indah Kapuk, tapi ternyata makin menggebu-gebu kegiatan di sana. Tentunya yang ingin saya sampaikan, penderitaan yang sudah hampir lebih dari 2 tahun ini, karena kami selalu turun ke sana bertemu dengan rakyat. Masyarakat kita pada umumnya adalah bertani, nelayan. Bayangkan ketika laut pantai sudah ditutup sampai hampir 100 km, itu aktivitas nelayan yang ada di sana, kehidupan mereka, aktivitas petani yang ada di sana, irigasi yang sudah ditutup, udah betul-betul sudah tertutup dan mereka juga sudah tidak punya kemampuan. Kalaupun untuk bertahan hidup, ya mungkin ada yang sisa-sisa aja yang mereka akan gunakan. Tapi untuk menuju kesejahteraan, untuk Indonesia adil dan makmur buat mereka itu sudah sangat jauh. Saya hanya mengatakan di sini, hentikan segera pemerintah kegiatan PSN, kegiatan PIK 2 ini yang telah memagari, yang telah menguruk, yang telah memanfaatkan sampai saat ini masih berlangsung. Kalau tidak, sejarah akan mencatat kalau pemerintah atau rezim yang sekarang ini adalah rezim yang berhasil membunuh rakyatnya secara pelan-pelan setelah Indonesia merdeka 79 tahun yang lalu. Saya harapkan, saya minta sungguh-sungguh pemerintah menghentikan kegiatan PIK 2 di Pantai Indah Kapuk, Banten Utara ini. Untuk sebagai bagian dari Anda telah menghentikan kezaliman dan kehancuran bagi masyarakat Banten pada umumnya. Begitu juga pada tempat-tempat yang lain yang diuruk. Saya rasa itu agar betul-betul diperhatikan, agar betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini sebenarnya sudah banyak disampaikan dan bukan hari ini saja. Sebelum-sebelumnya juga banyak disampaikan oleh koordinator kami dan juga tim advokasi masyarakat Banten ini untuk menegakkan keadilan. Jadi sebenarnya harapan kami adalah menekankan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto. Harapan kami hendaknya Bapak Presiden bisa melihat dan bertindak, bukan hanya melihat saja, harusnya bertindak dengan keadaan negara dan rakyat Bapak yang khususnya berada di Banten. Sudilah kiranya Bapak melaksanakan ataupun memberikan bahwasannya pelayanan kepada masyarakat Banten. Jadi jangan sampai Bapak itu menghilangkan kewajiban serta power Bapak sebagai Presiden yang nantinya kami akan minta, dan pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai akhirat. Jadi Pak Prabowo, hendaknya Bapak jangan hanya memanggil aguan dan oligarki lainnya ke istana dengan mengundang, dan itu sangat menyakitkan bagi kami. Sementara beliau ataupun aguan dan
Antoni Salim dan lain-lainnya itu tidak pernah hadir, baik diundang di pengadilan ini. Jadi harapan kami sekali lagi, mohon Pak Presiden, tegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengacara semua sekalian. Mohon maaf, kami dari Aliansi Rakyat Menggugat ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengacara, kepada para advokat yang begitu ikhlas membela negara tanpa dibayar spesial pun. Mereka datang dengan biaya sendiri, dengan keikhlasan sendiri untuk membela bangsa ini. Pak Prabowo, tolong Pak, Bapak sebagai Presiden, Bapak mempunyai kuasa penuh untuk memanggil para koruptor, Pak, memanggil para pengkhianat bangsa. Saya yakin Bapak akan menolong bangsa ini. Saya yakin Bapak pasti akan menolong rakyat ini, Pak. Saya tidak bisa berkata-kata lagi karena sudah beberapa kali kami ke pengadilan. Satu orang pun yang bernama Aguan, yang bernama Antoni Salim, yang bernama Jokowi tidak menghargai sama sekali persidangan ini, Pak. Kami dan advokat serta para pengacara semua di sini begitu ikhlasnya membela negara, begitu ikhlasnya membela perjuangan rakyat Indonesia yang tertindas. Bayangin Pak, dari Sabang sampai Merauke, mereka oligarki rakus sudah menguasai bangsa ini, sudah menguasai pantai-pantai Indonesia. Mereka membangun kuil-kuil, mereka membangun naga-naga yang sangat besar. Kami ini Garuda, Pak, bukan naga. Kami Garuda, bukan naga. Tolong Pak Prabowo, gunakan kuasa Bapak sebagai Presiden untuk membersihkan semua para koruptor, membersihkan para bandit-bandit yang ada di Indonesia. Kami ikhlas dunia akhirat. Kalau umpamanya rakyat Banten sudah merdeka, rakyat Indonesia sudah merdeka, kami ikhlas Pak untuk berdiam tidak bersuara. Tapi kami tidak bisa diam Pak, kami tidak bisa diam melihat kezoliman yang ada Pak. Tolong Pak Prabowo yang terhormat, Bapak seorang prajurit, Bapak seorang jenderal, Bapak dulu berjanji jiwa raga Bapak untuk rakyat Indonesia. Tadi kawan kami, sahabat kami, saudara kami, Ibu Kurnia, setelah bicara di depan, mereka tangannya dingin Pak. Dia dalam keadaan sakit, datang kemari untuk membela rakyat, untuk membela bangsa yang tertindas. Jangan diam Pak, jangan biarkan rakyat ini terzolimi, jangan biarkan rakyat ini menderita. Indonesia kaya raya Pak, Indonesia tidak butuh dunia, tetapi dunia yang butuh Indonesia. Dunia yang butuh Indonesia Pak, dengan sumber daya alamnya. Semua dirampok, dirampas, nikel dirampas, semua dirampas, emas dirampas, minyak pun dioplos semuanya Pak. Ribuan triliun, laut dipagari, semuanya Pak. Rakyat Banten, rakyat Indonesia menderita Pak. Untuk makan aja mereka susah, apalagi untuk pendidikan, untuk mereka menjadi orang yang hebat, dengan IQ yang hebat, dengan IQ yang tinggi, dengan nutrisi yang bagus. Tapi sampai saat ini Pak, tolong turun Pak. Undanglah kami Pak. Undang kami ke tempat Bapak atau ke tempat-tempat yang Bapak akan kunjungi, di mana kami tahu penderitaan rakyat selama ini yang tertindas. Kami hanya minta tolong, tidak minta apa-apa Pak. Hanya minta tolong, bahagiakanlah bangsa ini Pak. Bahagiakanlah rakyat Indonesia. Bahagiakanlah semua, seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan Indonesia ini dijarah oleh asing dan asing. Kami ini Garuda Pak, kami ini Garuda, bukan naga. Terima kasih banyak Pak Prabowo, salam hormat kami Pak. Untuk Bapak, semoga Bapak diberikan hidayah di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini. Bapak dilimpahkan rahmat dan rezekinya, diberikan kebahagiaan, dalam keberkahan untuk memimpin bangsa negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi.
Racikan Berita 1.